Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau buat roti kukus labu kuning. Salah satu olahan labu kuning yang kaya akan vitamin ini pastinya cocok banget jadi pilihan cemilan yang enak dan sehat. Karena selain rasanya yang lembut, buatnya juga gampang banget, tanpa oven, tanpa mixer, dan anti gagal. Rasa dan warnanya yang unik membuat anak-anak jadi suka banget nih. Dan roti ini tanpa tambahan pewarna makanan ya, jadi warnanya alami dari labu kuning. Nah, yang penasaran bagaimana cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, siapkan labu kuning yang sudah dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil seperti ini. Untuk resep kali ini kita hanya menggunakan 100 gram saja. Biasanya saya kukus sekaligus banyak, jadi nanti kalau ada sisa tinggal saya simpan di dalam freezer. Kemudian kalau ingin digunakan tinggal dikeluarkan saja. Nah, ini kita kukus hingga matang sekitar 10 menit. Setelah 10 menit ini segera kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Nah, ini dia labu kuningnya yang sudah matang. Ini kita haluskan, boleh dihancurkan menggunakan whisk atau menggunakan garpu, atau mau di blender juga boleh kalau mau lebih cepat. Kira-kira seperti ini sudah cukup. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan tepung terigu. Untuk takaran sendok makannya penuh cembung tapi tidak terlalu tinggi menggunung. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, 1 butir telur, 30 ml susu cair, tambahkan sedikit demi sedikit ya, jangan sekaligus dimasukkan semua. Karena tingkat kelembaban tepung itu berbeda-beda biasanya, jadi nanti disesuaikan saja. Kalau kira-kira sudah cukup, jadi tidak terlalu encer, tidak terlalu lembek adonannya, itu jangan dimasukkan semua ya. Tapi ini saya takarannya pas 30 ml. Lalu ini kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan 100 gram labu kuning atau 6 sendok makan yang sudah dihaluskan. Lalu kita aduk rata hingga semua bahannya menyatu. Ini saya aduk menggunakan spatula. Jadi nanti ketika semua bahannya sudah menyatu, baru saya akan ulen menggunakan tangan. Nah, sudah seperti ini. Ini kita ulen menggunakan tangan hingga setengah kalis. Dan jangan lupa sebelumnya tangannya dicuci bersih dulu ya, pakai sabun. Jadi di musim pandemi seperti sekarang ini, kita harus benar-benar jaga kebersihan dan kesehatan. Nah, kalau udah setengah kali seperti ini, kita tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Lalu ini kita uleni kembali hingga kalis sekitar kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Tergantung bagaimana cara mengulen dan tenaganya ya. Tapi ini nggak pegel sama sekali kok, jadi nggak perlu kita ulen sampai kalis elastis seperti menggunakan mixer ya. Yang penting dia sudah terasa lembut dan ringan dan tidak begitu lengket. Nah, seperti ini kira-kira. Tapi kalau masih lengket sedikit itu nggak apa-apa, nggak perlu ditambahkan tepung ya. Tinggal kasih mentega aja tangannya biar nggak lengket. Lalu kita tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih dan istirahatkan adonan selama 1 jam. Hingga adonannya mengembang 2 kali lipat seperti ini hasilnya setelah diistirahatkan 1 jam. Lalu kempeskan adonan agar udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar. Kemudian kita akan keluarkan adonan dari dalam wadah dan ini akan kita bagi adonannya. Untuk ukuran itu disesuaikan dengan selera masing-masing dan disesuaikan juga dengan loyang yang teman-teman gunakan ya. Jadi ini saya mau bagi menjadi 12 bagian. Sebelumnya ini akan saya ulen sebentar untuk memastikan udaranya benar-benar keluar ya, jadi nggak ada yang bergelembung lagi. Ini kita tekan-tekan dan dilipat-lipat seperti ini saja, sebentar saja. Kemudian ini kita bulatkan biar lebih mudah untuk membagi adonannya. Jadi ini saya bagi 2 sama rata.
Kalau mau ukurannya benar-benar sama ditimbang juga boleh ya. Tapi saya ini pakai ukuran kira-kira saja. Kemudian kita bagi 4. Baru setiap bagiannya ini akan saya bagi menjadi 3. Jadi totalnya saya dapat 12 nanti ya, dapat 12 buah. Untuk resep lengkap, jangan lupa teman-teman bisa lihat di deskripsi box yang ada di bawah video ini. Di sana juga ada link resep simple lainnya. Jika sudah selesai, kita bagi adonannya, ambil 1 buah adonan, lalu kita pipihkan. Boleh menggunakan rolling pin seperti ini. Kita pipihkan memanjang, kemudian kita tambahkan dengan kismis di atasnya. Untuk kismis itu disesuaikan saja ya dengan selera secukupnya. Lalu ini kita gulung seperti ini. Kemudian kita tekan-tekan pinggirannya biar lengket, dan ujungnya juga kita tekan, kita tutup biar lebih rapi. Kemudian kita gulung lagi. Kemudian kita pipihkan kembali adonannya menggunakan rolling pin. Kita pipihkan sedikit memanjang. Jadi ini biar kismisnya itu rata ya nanti di seluruh bagian rotinya. Jadi ini roti labu kismis. Kemudian kita gulung seperti ini. Digulung rapi, kita tutup lagi bagian pinggirannya. Kita gulung memanjang, disesuaikan dengan loyang karena saya pakai loyangnya persegi panjang. Jadi disesuaikan dengan ukuran loyang yang kita gunakan ya. Ini loyang yang saya gunakan, ini sudah diolesi dengan margarin. Kita susun seperti ini. Lakukan langkah yang sama hingga semuanya habis ya. Untuk loyang yang saya gunakan ini ukuran 20 x 7 cm. Jadi ini dapatnya 6. Ada 6 gulung. Nah, pas ini ya, 6 gulung. Kemudian kita tutup adonannya. Kita diamkan selama 30 menit hingga mengembang 2 kali lipat, baru nanti kita kukus. Kemudian ini sisa adonannya masih ada 6. Ini akan saya buat bulat-bulat saja. Kemudian saya isi dengan selai coklat. Ini kesukaan anak-anak saya. Jadi roti labu kuning isi selai coklat. Ini saya letakkan di loyang bulat ukuran 16 cm. Ini 6 buah juga sisanya tadi ya. Karena tadi saya buat 12 buah. Jadi ini dapat 6 buah juga yang bulat. Ini pas ukuran loyangnya, ukuran 16 cm. Kemudian kita tutup dan istirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, ini loyang yang pertama sudah mengembang 2 kali lipat. Langsung saya kukus selama 25 menit dengan api kecil. Sebelumnya kita panaskan kukusan dan tutup kukusan, dilapisi dengan kain bersih. Setelah 25 menit, matikan kompor dan biarkan roti di dalam kukusan dalam keadaan tertutup selama 5 menit. Jadi jangan langsung dibuka tutupnya ya, biar nggak kempes nanti hasil rotinya. Setelah 5 menit baru kita buka perlahan agar uapnya itu keluar sedikit demi sedikit. Baru kita keluarkan dari dalam kukusan. Dan ini dia hasilnya. Segera keluarkan dari dalam loyang. Gampang banget dikeluarkan dari dalam loyang, jadi ini nggak lengket sama sekali. Dan ini dia warnanya jadi cantik banget ya. Kemudian saya mau pindahkan di atas piring saji. Dan tara, roti kukus labu kuningnya udah jadi. Ditambah dengan taburan kismis. Wow, menggugah selera banget ya. Warnanya cantik banget. Nah, ini dia hasil rotinya. Saya akan belah. Kelihatan ya itu seratnya bagus banget dan berasa lembut ketika rotinya kita potong. Suka banget sama hasil warna rotinya, beda dengan yang lain. Kuning merona ditambah dengan taburan kismis. Menggugah selera banget. Enak. Rasanya legit.
Terus labunya itu wangi, berasa banget di rotinya. Jadi aroma dan rasa labunya bener-bener kerasa. Terus ditambah taburan kismis, ada asam-asamnya gitu, enak banget. Dan ini rotinya juga kokoh, gak kempes sama sekali. Hingga berhari-hari ya, dia tahan 4 hari asal disimpan di wadah yang tertutup. Dan ini hasil seratnya itu halus, bagus banget hasilnya, lembut. Dan pastinya ini kaya akan vitamin ya, karena kita tambahkan dengan labu kuning. Tuh kelihatan seratnya bagus banget. Pokoknya ini resep anti gagal, bikinnya juga gampang, gak pegel ngulennya. Tinggal diaduk-aduk rata sebentar, udah jadi deh roti lezat ini. Udah bisa kan bikin roti sendiri di rumah? Nah, ini yang isi coklat, saya juga mau cobain. Hasilnya sama ya, lembut banget. Dan selai coklatnya itu meleleh banget di dalam. Ini kesukaan anak-anak karena ada coklatnya. Kalau yang ini dia lebih manis karena ada selai coklat di dalamnya ya. Kalau hasilnya itu sama, lembut dan berserat banget. Pokoknya recommended, silahkan dicoba di rumah. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih, wassalamualaikum.